bukan sekadar cerita rakyat, ini kisah yang masih hidup, bersembunyi di antara kabut lembah dan bisikan malam. Dan kalau kau dengar suara itu, jangan pernah menoleh. Duduklah tenang, tarik napas perlahan, dan pastikan kau berada di tempat yang cukup terang saat mendengarkan cerita ini. Karena begitu aku mulai berbicara, mungkin ada sesuatu yang mulai bergerak di sudut matamu. Kisah ini bukan karangan, ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini kisah nyata yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Tidak pernah ditulis, tidak pernah dipublikasikan, hanya dibisikkan dari mulut ke mulut oleh orang-orang tua yang tahu bahwa ada tempat yang tidak boleh kau kunjungi, tempat yang tidak seharusnya ada di peta. Tempat itu bernama Gempalak, atau seperti yang orang-orang di sekitar lereng Gunung Merapi menyebutnya, Lembah Belisik. Kata belisik dalam bahasa Jawa memiliki makna ganda. Ia bisa berarti bisikan atau rasa merinding yang datang tiba-tiba tanpa sebab, dan lembah itu setiap malam menyajikan keduanya sekaligus. Konon, setiap malam saat kabut turun dari puncak gunung, desa itu ditelan oleh keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing. Yang terdengar hanya suara angin yang seperti berbisik, seolah memanggil nama seseorang, suara yang samar, tapi cukup dekat untuk membuat bulu kudukmu berdiri. Arga, itulah nama tokoh dalam cerita ini. Seorang mahasiswa cerdas, skeptis, dan bisa dibilang terlalu berani untuk kebaikannya sendiri. Ia percaya pada logika, pada bukti, pada nalar. Ia tidak percaya hantu, tidak percaya kutukan. Ia hanya percaya pada data, jurnal, dan peta. Sampai akhirnya, dia mendengar tentang sebuah desa yang tidak boleh dikunjungi. Desa itu seperti legenda hidup. Bahkan di kampusnya, Universitas Gadjah Mada, hanya sedikit dosen yang berani menyebut nama Gempalak, dan mereka yang pernah menyebutkannya pasti melanjutkan dengan satu kalimat, "Jangan ke sana sendirian." Tapi bagi Arga, larangan adalah undangan, dan semakin dilarang, semakin besar rasa penasarannya. Ia menganggap ini peluang emas, skripsi tentang budaya Jawa yang hampir punah. Ia akan menelusuri mitos, mewawancarai penduduk desa, memotret situs-situs keramat, dan mungkin, kalau beruntung, mendapatkan cerita rakyat yang belum pernah dicatat sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa cerita itu bukan sekadar dongeng, tapi peringatan. 1 minggu sebelum keberangkatan, Arga mulai mempersiapkan diri. Ia mencari peta kuno, menemukan satu-satunya jalur masuk ke desa itu, jalur pejalan kaki yang menyusuri sungai kecil, membelah hutan pinus, dan naik turun lembah selama 3 jam. Semua itu tidak membuatnya gentar. Ia membeli kamera analog, buku catatan, beberapa makanan kering, senter, dan membawa kompas tua, hadiah dari kakeknya. Ia juga membawa tape recorder kecil untuk merekam wawancara. Tapi yang tidak ia bawa adalah iman. Ia tidak membawa keyakinan bahwa di dunia ini ada sesuatu yang lebih tua dari manusia, sesuatu yang lebih gelap dan tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan itulah kesalahan pertamanya. Arga tidak memberitahu orang tuanya. Ia hanya meninggalkan catatan di kamar kosnya, sebuah tulisan sederhana. Ke Gempalak, penelitian lapangan, kembali 3 hari lagi. Ia tidak tahu bahwa 3 hari di sana bisa terasa seperti seumur hidup. Dan saat ia mulai berjalan menyusuri jalur yang tidak ada dalam GPS, melewati hutan yang terlalu senyap, kabut mulai turun, seperti menyambut tamu baru. Dari kejauhan, bayangan desa itu tampak samar, seperti ilusi, seperti mimpi. Tapi kabut di sana bukan kabut biasa, dan dari balik kabut mulai terdengar suara, bukan suara binatang, bukan suara manusia, tapi suara dari zaman yang telah lama dilupakan. Selamat datang di Lembah Belisik, Arga. Orang bilang, kadang bukan kita yang mencari tempat itu, tapi tempat itu yang memilih siapa yang boleh masuk. Langkah Arga terasa berat saat mulai memasuki jalur menuju desa Gempalak. Tidak ada petunjuk jalan.
tidak ada papan nama, hanya pohon-pohon pinus tinggi yang berjajar seperti barisan penjaga tua yang mengawasi setiap gerakannya. Kabut mulai turun, padahal matahari masih terang, tapi kabut di sana seperti punya nyawa. Ia turun perlahan, memeluk tanah, menutup pandangan, dan melenyapkan arah. Jalur yang ia lalui menyusuri sungai kecil yang jernih, dengan suara gemericik air yang seharusnya menenangkan. Tapi anehnya, di tempat itu, suara air terdengar seperti gumaman lirih, seperti orang yang berbisik dari balik arus. Arga memeriksa peta kunonya, jalur yang ia tempuh sesuai, setidaknya menurut peta, tapi entah kenapa, setiap sudut terasa seperti tempat yang sudah pernah dilihat. Pohon-pohon seperti berulang, tikungan seolah sama. Ia mulai curiga, apakah ia hanya berputar di tempat? Dan tepat saat itu, ia melihat sesuatu, sebuah gapura batu, berdiri di antara dua pohon beringin besar, dipenuhi lumut dan sulur akar. Gapura itu tampak tua, mungkin peninggalan masa kolonial atau bahkan lebih kuno dari itu. Di bagian atasnya, tertulis huruf Jawa kuno, Gempalak. Tanpa sadar, Arga merasakan hawa dingin menusuk tulang, tapi bukan karena udara, melainkan firasat, sesuatu dalam dirinya, tahu bahwa ini adalah batas. Setelah melewati gapura ini, tidak ada jalan kembali yang mudah. Ia menarik napas, menyalakan kamera analognya, dan melangkah masuk. Begitu melewati gapura, segalanya berubah. Suara hutan menghilang, tidak ada angin, tidak ada suara burung, seolah-olah dunia memutuskan untuk berhenti bergerak. Di depannya, mulai tampak bayangan rumah-rumah kayu tua, atap rumbia, dinding anyaman bambu. Beberapa di antaranya terlihat roboh, ditelan waktu, tapi ada satu rumah di tengah desa yang masih kokoh, berwarna gelap, dengan dinding penuh ukiran aneh, seperti rumah kepala adat atau tempat persemayaman. Desa Gempalak, tidak ada satupun manusia terlihat, tidak ada anak-anak, tidak ada asap dapur dari tungku. Tapi, desa ini bukan kosong. Arga tahu itu, ia bisa merasakannya. Ia berjalan menyusuri jalan tanah, melewati sumur tua yang tertutup papan dan ditandai dengan tali merah. Ia sempat berhenti, mencoba menyorot ke dalam sumur dengan senter. Namun tiba-tiba, tali di bibir sumur bergerak sendiri, seperti ditarik pelan dari dalam. Arga mundur perlahan, lalu dari balik salah satu rumah muncul sosok lelaki tua, mengenakan surjan lusuh dan sarung kumal. Wajahnya kurus, matanya dalam dan penuh garis waktu. Ia memegang tongkat kayu dan berjalan terlatih. Namanya adalah Mbah Kirno, sampeyan dari Jogja, tuh. Tanyanya tanpa memperkenalkan diri. Suaranya serak, tapi tidak terdengar lemah. Arga mengangguk, agak terkejut. Bagaimana panjenengan tahu? Mbah Kirno hanya tersenyum miring. Kulo krungu suaramu seminggu sakdurunge teko, suwung wis ngandarek. Aku sudah mendengar suaramu seminggu sebelum kau datang. Kekosongan sudah memberitahu. Arga menahan tawa. Ia mengira ini hanya kepercayaan lokal yang mistis, tapi Mbah Kirno menatapnya tajam. Kau pikir ini lucu? Nak, di tempat ini, kalau kau mendengar suara seseorang memanggil namamu, jangan dijawab, apalagi kalau suara itu terdengar seperti ibumu atau temanmu, karena mereka, bukan mereka. Diam sejenak, hanya angin yang menjawab. Mbah Kirno mengajak Arga masuk ke rumahnya. Di dalamnya gelap, tapi hangat, ada aroma kayu bakar, bunga melati, dan sedikit bau tanah basah. Di dindingnya tergantung lukisan lama, potret seorang gadis muda, berambut panjang, mengenakan kebaya putih, wajahnya setengah kabur oleh jamur dan waktu. Siapa dia? Tanya Arga. Mbah Kirno menjawab pelan. Itu Belis terakhir, yang dikorbankan. Arga mengernyit. Belis? Gadis suci, dipilih sejak lahir, dirawat, dan pada saat umur 17, dikorbankan untuk gunung, supaya desa ini aman dari letusan. Tapi, pengorbanan terakhir tak seperti sebelumnya.
ia tak rela. Dan itu, nak, itu yang membuat rohnya tetap di sini. Arga terdiam, malam mulai turun. Kabut dari luar mulai menempel di kaca jendela. Mbah Kirno memberi peringatan terakhir. Tutup jendela rapat-rapat malam ini. Apapun yang kau dengar, jangan diladeni, jangan menjawab, dan jangan membuka pintu. Meskipun kau mendengar aku mengetuk. Arga merasa perutnya mual tiba-tiba. Malam pertama di lembah Belisik baru saja dimulai, dan kabut di luar semakin tebal. Horor yang paling mengerikan bukan yang datang dengan jeritan, tapi yang menyelinap diam-diam, membuatmu bertanya, tadi itu nyata atau hanya pikiranku sendiri? Malam pertama di desa Gempalak terasa seperti sesuatu yang keluar dari dunia lain. Arga duduk di atas dipan bambu di kamar tamu rumah Mbah Kirno. Lilin kecil di sudut ruangan menjadi satu-satunya sumber cahaya. Ia mencoba membaca ulang catatannya, tapi pikirannya sulit fokus. Ia merasa seperti diawasi. Angin malam tidak terdengar. Hutan di luar, yang biasanya penuh suara binatang malam, hening sepenuhnya. Terlalu hening, seolah seluruh alam sengaja menahan napas. Sekitar pukul 11 malam, saat lilin hampir padam, suara itu datang. Lirih, seperti desisan angin, tapi bukan angin, lebih mirip bisikan. Arga menegakkan tubuhnya. Matanya memicing, menatap ke jendela bambu yang tertutup kain tipis. Siapa di sana? Tanyanya, setengah percaya pada telinganya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya diam. Lalu, suara itu terdengar lagi. Arga, bukakan pintunya. Nadanya sangat lembut, tidak menyeramkan, malah hangat, seperti suara ibunya. Arga berdiri perlahan, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berjalan ke arah jendela. Tangan kirinya mengangkat sedikit tirai. Di balik tirai dan kabut luar, samar-samar, ia melihat siluet seseorang berdiri. Tinggi, kurus, berambut panjang, wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bentuk tubuhnya, berdiri diam, tepat di depan pintu rumah. Arga hampir membuka pintu, tapi kata-kata Mbah Kirno menggema di kepalanya. Jangan buka, jangan jawab, jangan percaya suara mereka. Ia mundur, kembali ke dipan, menarik selimut meski udara tidak dingin. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin ia lelah, mungkin itu hanya hembusan angin dan bayangan pohon yang menipu mata. Lalu, ketukan terdengar 3 kali, pelan, teratur. Tok, tok, tok. Arga menahan napas. Pak Kirno, tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, tapi ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Suaranya kini terdengar di jendela, bukan lagi di pintu. Arga memejamkan mata, menutup telinganya, detak jantungnya berpacu. Tapi di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara pelan, seperti suara perempuan bernyanyi. Sebuah tembang, nyanyian kuno dalam bahasa Jawa, suaranya lemah lembut, mendayu, tapi juga menyedihkan. Seolah-olah seseorang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk anak yang akan ditinggal selamanya. Dondong opo salak, anakku turu nang dhuwur gubuk. Aja nangis, cah ayu, ibukmu bakal bali esuk. Arga tidak tahu dari mana suara itu berasal. Apakah dari luar jendela, dari dalam rumah, atau dari dalam dirinya sendiri. Yang jelas, malam itu ia tidak bisa tidur. Pagi datang seperti pelepasan dari mimpi buruk, matahari muncul malu-malu dari balik kabut, dan suara burung-burung mulai terdengar kembali, meski masih pelan dan ragu. Arga mencoba bersikap normal. Ia mengambil kameranya dan memutuskan berjalan keliling desa untuk mendokumentasikan suasana. Tapi sesuatu aneh terjadi. Film dalam kameranya terbakar sebagian. Gambar-gambar yang ia ambil kemarin sore, jalan masuk, gapura desa, sumur tua, semuanya berwarna keunguan dan kabur. Seolah-olah cahaya tidak bisa menembus kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Lebih aneh lagi,
Salah satu foto memperlihatkan bayangan seseorang berdiri di belakang Arga, padahal ia yakin sepenuhnya saat itu ia sendirian. Ia mendatangi Mbah Kirno dan menceritakan apa yang terjadi malam tadi. Orang tua itu hanya diam, lalu mengangguk pelan. Kalau suara itu sudah mulai manggil namamu, berarti dia sudah milihmu. Siapa? Tanya Arga, walau ia sudah tahu jawabannya. Belis itu, roh yang dikorbankan. Dia tidak jahat, nak, tapi dia tersesat, dan siapapun yang terlalu dekat dengannya bisa ikut tersesat. Arga menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya efek sugesti. Ia lelah, ia stres, ia sedang berada di tempat asing dan otaknya mencari-cari ancaman yang tidak ada. Tapi bagian terdalam dari dirinya tahu. Ia telah dilihat, ia telah didengar, dan ia telah dipilih. Saat ia kembali ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang tidak ia miliki sebelumnya. Lembaran kertas tua di atas dipan, dengan tulisan tangan yang lusuh, bertuliskan tembang yang ia dengar semalam. Tulisan yang tidak mungkin ada, kecuali seseorang, orang lain, yang meninggalkannya. Dan yang lebih membuatnya bergidik, tulisan itu tercetak di balik sobekan fotokopi skripsinya sendiri. Ada momen di mana kau tidak lagi bertanya, apa ini nyata? Karena tubuhmu sudah tahu jawabannya, bahkan sebelum pikiranmu bisa menerimanya. Hari kedua di lembah belisik dimulai dengan sunyi yang janggal, bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang terasa seperti peringatan. Langit pagi tertutup kabut pucat, dan kabut itu seolah tidak bergerak, tidak naik, tidak menghilang, hanya diam di sana, menyelimuti desa seperti kabut di lukisan lama yang tidak pernah selesai. Arga duduk di tangga rumah Mbah Kirno, mencoba mencatat ulang pengalamannya semalam, tapi jari-jarinya gemetar. Ia menatap halaman bukunya sendiri, tulisan tangannya tidak rapi, bahkan sebagian tak terbaca. Dan ada satu halaman yang sama sekali tidak ia tulis. Tertulis di sana dengan tinta merah samar, kau dengar aku, tapi kau belum lihat aku, lihat aku. Arga memejamkan mata, mencoba tenang, tapi ketegangan di tengkuknya tak hilang. Ada sensasi seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya, mengamati setiap gerakannya. Saat ia menoleh, tentu saja tidak ada siapa-siapa. Ia memutuskan keluar rumah, menjauh dari rasa tertekan itu. Kamera digantung di leher. Ia mulai menelusuri desa ke arah yang belum sempat ia datangi kemarin, ke ujung timur, di mana terlihat reruntuhan bangunan batu, mirip candi kecil yang tertutup semak. Saat Arga sampai di sana, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sebuah altar, terbuat dari batu hitam, dipenuhi lumut dan ukiran yang sebagian besar terhapus oleh usia. Tapi di bagian tengah, masih terlihat jelas ukiran perempuan berambut panjang, telanjang kaki, dan wajah yang ditutupi kain. Di bawah ukiran itu, terukir dalam aksara Jawa, "Sing ditinggal nang swarga, balinggawa pepati, yang ditinggalkan di surga, kembali membawa kematian." Arga menyalakan kameranya, ia memotret. Tapi saat melihat ke viewfinder, kamera bergetar, gambar tak fokus, dan dari layar kecil, muncul sesuatu yang tidak ada di pandangannya sendiri. Bayangan perempuan berjalan menjauh, perlahan, ke arah hutan. Tanpa berpikir panjang, ia mengejarnya. Langkah-langkah kakinya cepat, napasnya memburu. Bayangan itu seperti menari di antara pepohonan, tak bersuara, tapi seolah menariknya lebih dalam ke dalam jantung hutan. Tiba-tiba, hening, bayangan itu menghilang. Arga berhenti, jantungnya berdebar keras. Ia melihat sekeliling, dan sadar, ia tidak tahu lagi arah kembali. Kompasnya berputar tak tentu, seperti medan magnet kacau. Ia mencoba menelepon dengan ponsel, tidak ada sinyal. Bahkan layar ponselnya bergetar dan padam sendiri, meskipun baterai penuh. Lalu, dari balik pepohonan, terdengar suara, tertawa. Bukan tawa manusia biasa, tapi tawa pendek, serak, seperti anak kecil, dicampur dengan isak tangis,
suara itu bergema, berputar-putar di antara batang pohon. Dan di antara suara itu, sebuah nyanyian muncul lagi, lagu yang sama seperti malam sebelumnya. Dondong opo salak, Arga mundur perlahan, tapi kakinya terasa berat, tanah di bawahnya seperti lumpur. Meski tampak kering, ia mencoba menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Matanya mulai buram, dan di depannya muncul sosok itu. Perempuan berambut panjang, tubuhnya berlumur tanah, gaun putihnya sobek, kotor, seperti kain kafan yang terlalu lama terkubur. Wajahnya tertutup rambut, tapi dari sela-selanya terlihat mata hitam kosong dan senyuman yang tidak manusiawi. Dia tidak bicara, tapi Arga mendengar suaranya dalam pikirannya. Kau lihat aku sekarang, maka aku akan selalu bersamamu. Semua gelap. Arga terbangun di depan rumah Mbah Kirno. Malam telah tiba. Ia tak tahu bagaimana ia kembali. Pakaiannya penuh tanah, ada luka gores di lengan dan lehernya, dan ada tanda sidik jari berlumpur di bahu kirinya. Ia masuk ke rumah dengan gemetar. Mbah Kirno menatapnya lama, sebelum berkata, "Kau sudah lihat wajahnya?" "Ya." Arga tidak menjawab. Mbah Kirno hanya duduk, menyalakan dupa, lalu mulai melantunkan doa pelan. Doa dalam bahasa Jawa kuno, seperti mantra. Arga hanya bisa terduduk di lantai, tubuhnya lemas, pikirannya kosong. Malam itu lebih sunyi dari biasanya, dan di luar jendela, seseorang berdiri diam, tidak bergerak, tidak mengetuk, hanya menatap ke dalam, dengan mata yang tidak berkedip. Kadang, yang kita kira kutukan, hanyalah jeritan yang tak pernah didengar, dan yang kita sangka hantu, bisa jadi adalah korban yang kita biarkan sendiri terlalu lama. Setelah malam itu, Arga tidak lagi sama. Matanya terlihat kosong, ia lebih banyak diam, tangannya gemetar saat menulis. Ia menolak makan, dan yang paling aneh, ia mulai menggumamkan lagu yang sama berulang kali, bahkan dalam tidur. Mbah Kirno mengamati semua ini dalam diam. Ada kesedihan dalam tatapannya, tapi juga kepasrahan. Ia tahu prosesnya sudah dimulai. Kau sudah diundang, dan kalau kau tidak mengembalikannya, dia akan mengambilmu. Arga tidak mengerti apa yang harus kukembalikan. Mbah Kirno menatap ke arah lemari tua. Ia membuka pintunya perlahan, mengeluarkan sebuah kotak kayu gelap berukir. Saat dibuka, di dalamnya ada sehelai rambut panjang yang dikepang rapi, cincin perak kecil dengan batu hitam, dan potret hitam putih gadis dalam kebaya putih, Belis terakhir. Ini peninggalannya, yang seharusnya dikubur bersama jasadnya, tapi tidak pernah dilakukan. Para tetua takut arwahnya akan semakin kuat, jadi mereka simpan dan membiarkannya menderita. Arga menatap benda-benda itu dengan perasaan tak karuan. Ada sesuatu dalam dirinya yang entah kenapa terasa akrab dengan semuanya. Lalu ingatannya mulai kembali. Mimpi-mimpi itu, suara-suara itu, bukan hanya gangguan, mereka adalah panggilan, permintaan tolong. Belis tidak ingin meneror, ia ingin dikenang, dipulihkan, diselesaikan. Dan jika tidak ada yang melakukannya, maka ia akan terus mengambil satu demi satu. Malam itu, Mbah Kirno memandu Arga ke tempat pengorbanan, puncak Bukit Batu Sendang, tempat terakhir Belis berdiri sebelum tubuhnya dilempar ke kawah yang kini tertutup dan menjadi cerukan sunyi. Kabut tebal menggantung, lebih berat dari malam-malam sebelumnya. Udara seperti terhisap, tidak ada suara hutan, tidak ada bintang. Mereka berdiri di tepi lubang tua, dan Mbah Kirno memulai ritualnya. Doa-doa dilantunkan, dupa dibakar, rambut dan cincin Belis dilemparkan ke dalam kawah sebagai tanda pemulihan jiwa. Namun, angin mendadak berhenti, kabut menggulung, dan dari baliknya, Belis muncul. Tapi kali ini, wajahnya terlihat jelas, bukan menyeramkan, tapi pilu. Matanya penuh luka dan dendam, tapi juga kerinduan. Ia menatap Arga, dan langkahnya maju, pelan,
menyentuh wajahnya dengan tangan kotor dan dingin. Akhirnya, kau dengar aku. Arga tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa menangis. Dalam keheningan itu, roh Belis masuk ke dalam tubuh Arga, perlahan, seperti embusan kabut yang menyatu ke udara. Tubuh Arga lunglai, Mbah Kirno menjerit memanggilnya. Arga, bertahan, tapi Arga sudah tidak mendengar. Dalam pikirannya, ia melihat seluruh hidup Belis, masa kecilnya yang disucikan, hari-hari diasingkan, jeritannya saat dikorbankan, bukan sebagai pahlawan, tapi tumbal paksa. Tidak ada yang menjemputnya kembali, tidak ada yang membelanya, hingga kini. Tiba-tiba, suara ledakan ringan, angin bertiup kencang dari kawah, dupa padam, cahaya dari langit seperti menyambar ke tengah lubang. Belis menghilang, Arga terjatuh ke tanah, pingsan. Beberapa hari kemudian, sekelompok pendaki yang melewati area pinggir Gempalak menemukan seorang pemuda tergolek lemas, penuh luka, dengan catatan dan kamera rusak di sampingnya. Ia tidak bisa bicara. Dibawa ke rumah sakit di Magelang, ia hanya menatap kosong ke langit-langit, bibirnya terus menggumam. Ibumu bakal bali esok. Dokter mengatakan ia mengalami psikosis berat akibat trauma alam liar. Tapi para petugas jaga tahu, malam Jumat Kliwon, pria itu tidak tidur. Ia duduk, tersenyum kecil, dan kadang menangis sambil menyanyikan lagu lama, dalam bahasa yang tak lagi diajarkan. Setahun setelah kejadian itu, tim ekspedisi kampus mencoba menelusuri kembali desa Gempalak, tapi mereka tidak menemukan desa itu. Jalur menuju ke sana berubah. Tidak ada gapura, tidak ada rumah, hanya hutan, kabut, dan rasa merinding yang tak bisa dijelaskan. Namun, seseorang dari tim itu bersumpah melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di kejauhan, memandangi mereka. Sebelum lenyap perlahan di balik kabut, jangan dengarkan suara itu saat malam turun di gunung, karena siapapun yang mendengar bisikan Belis akan dibawa masuk ke dalam kabut, dan tidak semua bisa kembali.